Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oh, siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan makalah dengan judul Sertifikasi dan Keahlian di Bidang Teknologi Informasi. Kelompok kami terdiri dari Syifa Aura Rabbani, Rizka Maftuha, dan Priska Maulia Azwari dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Topik kami Topik ini kami angkat karena saat ini dunia kerja di bidang TI semakin kompetitif. Tenaga kerja yang profesional tidak cukup hanya dengan gelar sarjana, tetapi juga butuh bukti formal keahlian yang diakui secara nasional maupun internasional. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari pengertian sertifikasi, jenis-jenisnya, keahlian yang dibutuhkan, hingga studi kasus nyata yang menunjukkan pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja TI. Lalu perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan kini menjadi beberapa bagian penting di berbagai sektor kehidupan, mulai dari industri, bisnis, pemerintahan, hingga pendidikan. Teknologi informasi sudah menjadi tulang punggung hampir seluruh proses operasional di berbagai bidang. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan teknologi tersebut, dibutuhkan tenaga kerja TI yang tidak hanya memahami teori akademik, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara untuk memastikan kemampuan tersebut adalah melalui sertifikasi profesional, yaitu bentuk pengakuan formal terhadap kompetensi seseorang. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak tenaga kerja TI Indonesia yang belum memiliki sertifikasi resmi. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing SDM Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, penting untuk membahas bagaimana sertifikasi bisa membantu membangun profesionalisme di tenaga kerja TI. Dalam penelitian ini, kami mengidentifikasi beberapa permasalahan utama. Yang pertama, ada kurangnya tenaga kerja bersertifikat. Masih banyak profesional TI yang memiliki kemampuan baik, namun tidak memiliki sertifikasi resmi sebagai bukti kompetensi mereka. Yang kedua, ada akses sertifikasi yang masih sulit dan mahal. Biaya uji sertifikasi dan keterbatasan lembaga penyelenggara membuat banyak orang yang enggan untuk mengambilnya. Yang ketiga, perusahaan lebih memilih tenaga bersertifikat. Dalam rekrutmen, banyak perusahaan kini menjadikan sertifikasi sebagai syarat utama, bukan hanya tambahan. Lalu yang terakhir, ada kurangnya kesadaran mahasiswa. Banyak mahasiswa TI yang belum memahami pentingnya sertifikasi bagi karir mereka di masa depan. Nah, masalah-masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kesiapan tenaga kerja TI di Indonesia. Agar pembahasan lebih fokus, kami membatasi penelitian hanya pada sertifikasi di bidang teknologi informasi, baik bersifat nasional seperti LSP dan BNSP, maupun internasional seperti vendor, Cisco, Microsoft, dan CompTIA. Agar pembahasan lebih fokus, kami membatasi penelitian hanya pada sertifikasi di bidang teknologi informasi, baik bersifat nasional melalui LSP dan BNSP, maupun internasional melalui vendor seperti Cisco, Microsoft, dan CompTIA. Rumusan masalah yang akan kami bahas antara lain, apa saja pengertian sertifikasi dan keahlian teknologi informasi. Yang kedua, ada apa saja sertifikasi TI nasional dan internasional. Dan yang ketiga, keahlian apa yang dibutuhkan dalam bidang TI saat ini. Selain itu, kami juga menganalisis hubungan antara sertifikasi dan profesionalisme tenaga kerja TI, serta dampaknya terhadap daya saing digital bangsa. Tujuan penelitian kali ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menjelaskan konsep sertifikasi dan keahlian di bidang TI, agar mahasiswa dan tenaga kerja memahami makna sertifikasi sebagai alat ukur kemampuan profesional. Yang kedua, ada mengidentifikasi jenis-jenis sertifikasi nasional dan internasional. Tujuannya supaya kita tahu sertifikat mana yang relevan dan paling dibutuhkan oleh dunia industri.
Yang ketiga, memberikan gambaran tentang keahlian yang harus dimiliki tenaga TI, karena selain sertifikasi, kemampuan teknis dan non-teknis juga menjadi faktor penting dalam dunia kerja. Melalui tujuan ini, kami ingin membantu mahasiswa memahami langkah yang bisa ditempuh untuk menjadi tenaga TI yang kompeten dan siap bersaing. Penelitian ini memberikan dua manfaat besar, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, menambah referensi dan wawasan akademik di bidang sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja TI. Hal ini bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan kurikulum pendidikan di bidang informatika. Lalu secara praktis, hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya mengambil sertifikasi sejak dini. Selain itu, industri dapat lebih mudah menilai kompetensi tenaga kerja, dan pemerintah dapat membuat kebijakan peningkatan SDM berbasis kompetensi. Lanjut, di sini ada pengertian sertifikasi dan keahlian. Sertifikasi TI adalah pengakuan formal terhadap kompetensi seseorang di bidang teknologi informasi. Setelah melalui proses uji kompetensi berdasarkan standar tertentu. Lembaga pemberi sertifikasi bisa bersifat nasional seperti LSP atau BNSP, atau internasional seperti Cisco, Microsoft, Oracle, dan CompTIA. Sertifikasi berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa kemampuan seseorang sudah sesuai dengan standar industri. Sementara keahlian TI sendiri mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, dan kemampuan pemecahan masalah. Dengan kata lain, sertifikasi adalah validasi dari keahlian. Seseorang bisa saja ahli, tapi tanpa sertifikasi, keahliannya sulit diakui secara resmi di dunia kerja profesional. Selanjutnya, slide akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizka Maftuha. Oke. Jenis sertifikasi nasional. Sertifikasi nasional dikeluarkan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah berlisensi dari BNSP. Standar yang dilakukan adalah SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Beberapa contohnya ada Junior Web Developer, yaitu untuk bidang pengembangan aplikasi web, Junior Network Administration, yaitu untuk bidang jaringan komputer. Selanjutnya Database Administrator untuk berbasis bidang basis data. Dan terakhir ada Digital Marketing Specialist untuk bidang pemasaran digital. Keunggulan sertifikasi nasional ini adalah diakui secara resmi di seluruh Indonesia dan menjadi bukti kemampuan tenaga TI sesuai kebutuhan industri nasional. Lalu ada jenis sertifikasi internasional. Untuk skala global, sertifikasi internasional dibagi menjadi dua, yaitu Vendor-Based Certification dan Vendor Neutral Certification. Vendor-Based Certification yaitu sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh perusahaan teknologi tertentu. Contohnya, Cisco Certified Network Associate atau CCNA, lalu ada Oracle Certified Professional atau OCP. Yang kedua adalah Vendor Neutral Certification, yaitu sertifikasi yang tidak tergantung pada satu perusahaan tertentu. Contohnya, ada CompTIA A+ Hardware Support dan CompTIA Security Plus Keamanan Cyber. Sertifikasi internasional memiliki nilai yang diakui secara global, membuka peluang kerja di perusahaan multinasional, dan sebagai bukti kemampuan standar dunia. Keahlian yang dibutuhkan dalam teknik informatika. Keahlian di bidang teknologi informasi dibagi menjadi dua, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill mencakup pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, selanjutnya administrasi jaringan komputer, keamanan cyber atau cyber security, manajemen basis data, dan
cloud computing, dan teknologi IoT. Pada soft skill, mencakup kemampuan komunikasi yang baik, problem solving dan berpikir kritis, kerjasama tim, adaptabilitas dan tanggung jawab, serta manajemen waktu yang efektif. Kombinasi antara hard skill dan soft skill inilah yang menjadikan seseorang profesional TI yang ideal. Bukan hanya ahli teknis, tapi juga mampu berkolaborasi dan beradaptasi. Oke, contoh studi kasus 1 pada IT support di industri manufaktur. Untuk memperkuat pemahaman, kami menampilkan studi kasus nyata dari industri manufaktur. Dalam sebuah pabrik otomotif di Karawang, pernah terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan seluruh proses produksi terhenti. Tim IT support yang bertugas memiliki sertifikasi CompTIA A+, Costco CTT, dan Microsoft IT Support dengan kemampuan teknis yang terstandar, mereka mampu menganalisis, menemukan, dan memperbaiki kesalahan konfigurasi jaringan hanya dalam waktu beberapa jam. Padahal sebelumnya downtime seperti ini bisa memakan waktu hingga 2 hari dan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Kasus ini terlihat jelas bahwa sertifikasi bukan hanyalah formalitas, melainkan membentuk profesional yang siap menghadapi masalah nyata di lapangan. Sertifikasi meningkatkan kemampuan troubleshooting, efisiensi operasional, dan kepercayaan perusahaan terhadap tenaga IT yang bersertifikat. Lalu ada studi kasus ketiga. Ada LSP dan BNSP di Polinema. Studi kasus kedua berasal dari Politeknik Negeri Malang atau biasa disebut Polinema. Di kampus ini sudah ada lembaga sertifikasi profesi atau LSP P1 di bawah naungan BNSP yang khusus membina mahasiswa jurusan teknologi informasi. Mahasiswa diuji sesuai bidang keahlian seperti junior web developer, network administrator, atau database administrator. Seluruh proses uji kompetensi dilakukan berdasarkan SKKNI dan dinilai langsung oleh asesor berlisensi resmi. Setelah dinyatakan kompeten, mahasiswa memiliki dan menerima sertifikasi BNSP yang berlaku secara nasional. Sertifikasi ini menjadi nilai tambah besar saat mereka melamar pekerjaan karena menunjukkan kemampuan yang diverifikasi oleh lembaga profesional. Program ini juga membantu menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan Polinema memiliki kompetensi sesuai dengan yang dicari perusahaan. Studi kasus ketiga, yaitu ada tantangan tenaga IT tanpa sertifikasi. Tidak semua tenaga IT memiliki sertifikasi, dan hal ini menimbulkan berbagai tantangan serius. Berikut beberapa kendala yang sering dihadapi tenaga IT tanpa sertifikasi, yaitu 1. Kredibilitas rendah, perusahaan ragu terhadap kompetensi. Selanjutnya, peluang karir terbatas, sulit naik jabatan. 3. Daya saing global rendah, tidak memenuhi standar internasional. 4. Akses ke proyek besar terbatas, khususnya proyek keamanan cyber. Jadi, walaupun seseorang memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun, tanpa sertifikat, pengakuannya di dunia profesional tetap terbatas. Dampak nyatanya, ada perusahaan menambah tahapan tes teknis, percobaan kerja menjadi lebih panjang, tidak memenuhi syarat SKKNI, sulit bergabung di proyek internasional, serta pengalaman kerja tidak sesuai atau tidak diakui secara formal. Solusinya, tenaga TI disarankan untuk mengikuti pelatihan
sertifikasi nasional seperti BNSP, Digital Talent Scholarship, Kominfo, atau sertifikasi vendor global agar kemampuannya dapat diakui. Selanjutnya, studi kasus 4 dilanjutkan oleh Priska Maulia. Selanjutnya ada studi kasus 4 regulasi Kominfo. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo turut berperan dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang TI. Salah satu upaya strategisnya adalah menetapkan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang teknologi informasi. SKKNI berfungsi sebagai pedoman resmi untuk menilai apakah seseorang sudah kompeten di bidang tertentu atau belum. Regulasi ini juga mendorong lembaga pendidikan dan pelatihan agar mengadaptasi kurikulum berbasis kompetensi. Untuk mendukung implementasinya, Kominfo meluncurkan program Digital Talent Scholarship atau DTS. Program ini memberikan pelatihan gratis di bidang jaringan komputer, keamanan cyber, cloud computing, data science, dan pengembangan aplikasi. Melalui DTS, ribuan peserta dari berbagai daerah berkesempatan memperoleh pelatihan langsung dari instruksi profesional dan mendapatkan sertifikasi resmi setelah lulus. Hasil program Digital Talent Scholarship. Program Digital Talent Scholarship telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 100.000 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti pelatihan yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Peserta mendapat pelatihan berbasis SKKNI dan setelah itu mengikuti uji sertifikasi resmi dari BNSP maupun vendor internasional seperti Google, Microsoft, atau AWS. Bidang yang paling banyak diminati adalah Junior Network Administrator dan Cyber Security Analyst. Hasilnya, banyak lulusan program DTS langsung berserap di perusahaan besar, baik di tingkat nasional maupun multinasional. Program ini menjadi bukti bahwa dukungan pemerintah dapat mempercepat peningkatan kualitas SDM TI di Indonesia. Kesimpulan, dari hasil peneliti dan studi kasus yang telah kami paparkan dapat disimpulkan beberapa hal penting. 1. Sertifikasi di bidang TI, khususnya pada posisi IT support, terbukti meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem di industri. Yang kedua, lembaga seperti LSP dan BNSP berperan besar dalam memperkuat pengakuan kompetensi tenaga kerja TI di tingkat nasional. Ketiga, sertifikasi juga menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri, seperti menyamakan standar kompetensi. Keempat, tenaga kerja tanpa sertifikasi memiliki keterbatasan karir, kredibilitas rendah, dan daya saing yang kurang. Kelima, regulasi dari Kominfo berbasis SKKNI sangat efektif dalam meningkatkan daya saing SDM Indonesia di bidang TI. Kesimpulannya, sertifikasi dan regulasi saling melengkapi dalam membentuk tenaga kerja TI yang profesional, kompeten, dan siap bersaing di pasar global. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kami memberikan beberapa saran untuk 3 pihak utama. Yang pertama, untuk mahasiswa TI, mulailah mengikuti pelatihan dan sertifikasi sejak masih kuliah. Pilih sertifikasi yang sesuai dengan minat dan bidang yang ingin ditekuni, misalnya jaringan, keamanan cyber, atau pemrograman. Manfaatkan program pemerintah seperti Digital Talent Scholarship atau DTS karena gratis dan diakui BNSP. Kedua, untuk industri, diharapkan perusahaan memberikan dukungan berupa subsidi biaya atau kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesional. Hal ini dapat meningkatkan kualitas karyawan dan produktivitas perusahaan. Ketiga, untuk pemerintah dan pendidikan. Pemerintah diharapkan memperluas akses sertifikasi ke seluruh daerah dengan biaya terjangkau. Selain itu, lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan sertifikasi ke dalam kurikulum agar mahasiswa lulus dengan kompetensi yang diakui secara resmi. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa sertifikasi bukan hanya selembar kertas pengakuan, tetapi bukti nyata profesionalisme dan keahlian seseorang di bidang teknologi informasi. Sertifikasi membantu tenaga kerja meningkatkan kepercayaan diri, memperluas
peluang karir, dan membangun reputasi profesional di dunia industri. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi, diharapkan SDM TI di Indonesia akan semakin kompeten dan mampu bersaing secara global. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.